loh, kurang kompak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qassasa qissata Yunus fil kitabil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi tawil kiram. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadannuni idzahaba mughadiyan fadanna allahu tuqadiru al-ayat sadaqallahul azim. Surat Al-Anbiya ayat 87. Untuk puja dan puji, marilah kita panjatkan kepada Dat yang telah memberikan nikmat tiada henti, yang telah menciptakan langit dan bumi, yakni Dat Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam semoga selamanya tetap mengalir bagai derasnya hujan, berhembus bagai kencangnya angin kepada manusia yang paling sempurna diciptakannya, tidak lain dan tidak bukan Nabi kita semua, yakni Habibi wa Habibana Sayyidi wa Sayyidana Al-Mustafa, Anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang seterusnya semoga selamanya tetap pada keluarganya Nabi, sahabatnya Nabi, tabi'in itba'u tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Hadratul kiram sayyidi wa sayyiduna al-mukarram wal-mukarramah, pimpinan umum Pondok Pesantren Thariqul Huda beserta segenap keluarganya, dewan kiainya, mudah-mudahan Allah menambahkan kemuliaannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa penghormatan saya kepada teteh-teteh dan AMC yang sangat berseri-seri, dan juga dewan juri laki-laki yang tampan bahkan melebihi tampannya Mang Ramdhani, dan juga santri dan juga juri putri yang cantik seperti cantiknya Ismahani, seperti bidadari, dan santri wal santriyah yang saya sayangi, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang nafi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada momentum kali ini izinkanlah saya Ismahani sedikit berbicara di hadapan para santri yang masih mencari belahan hati, dan juga para santriwati yang masih
lahir pada abad ke-8, sebahagian kaum menyatakan pada abad ke-9 sebelum Masehi. Nabi Yunus alaihi salam lahir pada daerah Mesopotamia, Palestina, anak dari ayah yang bernama Mata dan ibu yang bernama Ribka. Kira-kira sampai di sini sudah paham? Jika yang belum paham, maka dipaham-paham. Jika yang sudah paham, alhamdulillah. Hadirin sekalian, sebagaimana Nabi dan Rasul yang lainnya, Nabi Yunus alaihi salam tidak henti-hentinya menyebarluaskan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitulah, tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang tidak dibenci oleh umatnya. Cacian, makian terus dilontarkan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Pada akhirnya Nabi Yunus diasingkan, bahkan diusir umatnya dari kelahirannya. Suatu ketika Nabi Yunus pergi dengan menaiki sebuah kapal laut, yang dimana di dalam kapal tersebut bukan hanya Nabi Yunus saja, melainkan banyak sekali orang yang ikut serta menaiki kapal tersebut. Ketika kapal tersebut melayang dengan begitu jarak yang sangat jauh, kapal tersebut mengalami kerusakan. Bahkan nahkoda pun memerintahkan kepada anak buah kapal tersebut untuk mengurangi beban dengan cara melemparkan satu orang ke lautan. Singkat cerita hadirin, anak buah tersebut pun mengadakan undian. Ternyata yang harus dilemparkan adalah Nabi Yunus alaihi salam. Dilemparlah Nabi Yunus alaihi salam, lalu dimakanlah oleh ikan yang begitu besar. Bahkan di dalam keadaan perut tersebut tidaklah terang benderang, melainkan gelap gulita, bahkan penuh dengan kesesakan. Wadannuni idzahaba mughadiyan fadonna alla tuqadira alaih. Dan ingatlah cerita Nabi Yunus alaihi salam, yang dimana ia pergi dengan keadaan marah, lalu ia berpikir bahwa kami tidak akan menyayanginya. Dari cacian, makian, usiran umatnya, bahkan hadirin, Nabi Yunus alaihi salam malahan sebaliknya hadirin, cacian makian itulah yang didapatkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Dan pada saat itu Nabi Yunus langsung bertobat dan berdoa kepada Allah. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dia berdoa dalam keadaan gelap. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah pun menjawab, Fastanad lahu waqti wa nazinahu minal ghani. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kegelapan. Dari ayat tersebut bukannya Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan tersebut, melainkan dari kegelapan.
kesesakan ketika berada di dalam perut ikan tersebut. Dan singkat cerita hadirin, Nabi Yunus alaihi salam pun bisa keluar dari perut ikan tersebut atas karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, bisa kita ambil hikmah dari kisah Nabi Yunus tersebut bahwa tidak ada suatu hamba hadirin sekalian, bisa kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Yunus alaihi salam bisa keluar dari perut ikan tersebut. Syariat dari doa yang dia lontarkan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala bisa ditutup dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.